pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita. Yesus Kristus memenuhi kita semua. Kita sebelum berdoa merenungkan firman Tuhan. Ya, judulnya adalah Siapa Yesus menurut kitab suci kita. Ya, bahkan juga banyak kitab suci yang lain eh, menubuatkan, menceritakan tentang Yesus ini, saudara-saudaraku. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yesus yang kita puji, yang kita sembah, yang kita beritakan ini, saudara-saudaraku, kitab suci menceritakan seperti apa, itu ya, saudara ya. Sehingga kita memujinya, sehingga kita menyembahnya, sehingga kita mengarahkan, menyerahkan hidup kita kepada Yesus, saudara-saudara ya. Ya, tentu sangat berarti dan tentu setiap kita punya pengalaman masing-masing. Mari kita melihat eh, kelahirannya menurut kitab suci dan di sana ada hal-hal yang baik dan hal-hal yang sangat memberkati kita dan hal-hal yang sangat mendasari. Dia layak ditinggikan, dia layak diberitakan, dia layak orang harus memuliakan dia, dia layak karena dialah keselamatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Matius 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkannya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberitahukan kepada kita beberapa hal kenapa kita saudara-saudara menyembah dia, kenapa kita memberitakan dia, kenapa kita mengarahkan hidup kita kepada dia, kenapa kita saudara-saudara menjadi miliknya. Nah, mari kita lihat satu-satu Bapak Ibu Saudara supaya kita juga memahami ketika kita eh, menceritakan, bersaksi kita sendiri juga mengalami dia. Ya, saudara-saudara, yang pertama Yesus adalah visi dan misi Allah menyelamatkan manusia melalui keturunan Raja Daud. Jadi Yesus adalah bentuk dari visi dan misi Allah itu sendiri, menyelamatkan manusia melalui keturunan Raja Daud yang sudah dinubuatkan oleh bangsa Israel, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, sudah digambarkan oleh para nabi. Ya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ya, saudara-saudara, Yusuf disebut anak Daud karena memang Yusuf dari keturunan garis keturunan Daud kalau kita membaca silsilah kelahiran Yesus itu. Jadi kenapa? Karena Ye- Raja Daud, saudara, adalah raja besar di bangsa Israel, saudara-saudara. Raja Daud adalah keturunan memang dari garisnya lah dikatakan dalam kitab-kitab suci keselamatan itu akan turun, saudara-saudara. Jadi bayangkan dia hanya untuk bangsa Israel, saudara-saudara yang sebenarnya dia datang. Saudara-saudara, dia bukan untuk menyelamatkan manusia yang dimaksud adalah seluruh bangsa-bangsa. Saudara-saudara ya, karena bangsa Israel
menolak dia, maka keselamatan itu sampai kepada kita. Ya, saudara-saudara, tetapi di sini kita bisa melihat, saudara-saudara, yang bahwa Yesuslah bentuk visi dan misi Allah untuk menyelamatkan manusia ya melalui keturunan Raja Daud itu. Artinya kitab-kitab itu digenapi, Bapak Ibu Saudara ya, yang tertulis di sana digenapi. Yang kedua adalah Yesus adalah kandungan dari Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri. Jadi inilah saudara-saudara bentuk ide Allah. Kalau di dalam perjanjian lama Allah mengutus nabi-nabinya, hakim-hakimnya, saudara-saudara di perjanjian baru ini, Allah itu mengutus Yesus Kristus lahir dari kandungan Roh Maria, dikandung oleh Roh Kudus itu sendiri, saudara-saudara. Ya, sebab anak yang di dalam kandungan adalah anak dari Roh Kudus, kandungan dari Roh Kudus itu. Jadi malaikat Tuhan melalui Yusuf meneguhkan bahwa apa yang dikandung Maria itu adalah dikandung oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah itu sendiri. Saudara-saudara, jadi dia bukan dari manusia. Dia bukan oleh keinginan daging manusia, tetapi dia, saudara-saudara, adalah bentuk dari kasih Allah akan setiap manusia melalui Maria yang dikandung oleh Roh Kudus itu sendiri dan melahirkan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah Yesus nama orderan dari surga atau dari Allah, saudara-saudara. Ya, Yesus nama orderan dari surga atau dari Allah. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, saudara-saudara. Di Alkitab, saudara-saudara, nama yang dipesan langsung dari surga, nama yang dipesan langsung dari Allah itu hanya dua. Yang pertama saudara Ismail, yang kedua adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara. Jadi nama ini nama yang diorder dari surga, bukan dari manusia. Saudara-saudara. Dan orang harus percaya karena kitab suci menuliskan menceritakan semua baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Semua menceritakan tentang Yesus, saudara-saudara. Yang keempat, dia menyelamatkan manusia dari dosa dan konsekuensinya. Dosa punya konsekuensi, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, karena begitu mengerinya dosa itu, akibat dari dosa itu, semua manusia, Bapak Ibu Saudara, itu terikat dengan hukum yang disebut hukum Taurat. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara-saudara, itulah hukum Taurat. Ya, orang tidak punya umur panjang karena orang tidak menghormati ayah dan ibunya. Sebab hanya dengan menghormati ayah dan ibunya, dia punya umur panjang, saudara-saudara. Nah, orang manusia mana, anak mana yang sekarang, saudaraku, menghormati ayah dan ibunya, saudara-saudara. Kemudian, saudara, jangan membunuh titik. Ya, jangan membunuh di situ bukan yang dimaksud jangan membunuh manusia, bukan, saudara-saudara. Jangan membunuh yang jelas. Mau membunuh apapun, nyawa ganti nyawa. Jadi tidak ada orang yang bisa selamat di dunia ini. Semua manusia punya dosa dan punya konsekuensinya, saudara-saudara. Oleh karena itu, karena hukum Taurat ini adalah hukum yang dibuat Allah, saudara-saudara, bagi manusia. Tidak ada yang mampu melakukan hukum itu, saudara-saudara. Gitu. Oleh karena itu butuh penyelamat yang bukan dari manusia, saudara-saudara. Ya Allah itu sendirilah yang harus menyelamatkannya, yang harus memenuhi hukum-hukum itu, saudara-saudara. Kalau manusia mustahil, saudara-saudara. Manusia sudah kena konsekuensinya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Contohnya tidak umur panjang lagi. Umurnya jadi terbatas, saudara-saudara.
Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, karena setiap manusia ini berdosa, karena hukum Taurat itu, maka saudara-saudaraku, Allah lah yang harus menyelamatkan, sebab manusia tidak akan bisa menyelamatkan, gitu. Jadi manusia, saudara-saudaraku, harus menerima pengampunan dosa melalui penyelamatan Yesus Kristus. Saudara-saudara, melalui penyelamatan Yesus Kristus. Sebab dosa itu semakin besar, semakin konsekuensinya makin ada, saudara-saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita memberitakan nama Yesus, saudara-saudara. Mari kita menceritakan nama Yesus. Mari kita bersaksi bagaimana Yesus, saudara-saudaraku, mengampuni dosa kita. Bagaimana dulu kita jauh dari Allah, kita tidak mengenal Allah, tetapi oleh karena Yesus, saudara-saudaraku, adalah utusan dari Allah untuk manusia, dosa kita diampuni karena kita menerima Dia, sehingga kita memiliki hubungan yang baik lagi dari Allah. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara.